Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung dan Rina Marlina. di channel YouTube History Arsa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan ya Bu ya mengenai manusia purba pada masa bercocok tanam. Dan juga kita berdua menugaskan tentang manusia purba pada masa perundagian. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai tradisi lisan, yakni mencakup dari latar belakang adanya tradisi lisan, kemudian Dan juga pengertian dari tradisi lisan dan juga folklore. nah, mohon untuk disimak ya Bu ya nanti videonya. Selamat Menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang adanya tradisi lisan. Nah, seperti yang kita ketahui, pada masa praaksara tingkat lanjut atau menjelang berakhirnya masa praaksara, hasil-hasil budaya nenek moyang kita semakin berkembang, berupa munculnya banyak hasil budaya yang bersifat non-fisik atau yang dikenal dengan non-material. Nah, memang pada masa bercocok tanam ini telah muncul satu bentuk hasil budaya non-fisik berupa kepercayaan. Akan tetapi, hasil-hasil budaya yang bersifat fisik berupa kapak genggam, kapak lonjong ini masih dominan. Menjelang berakhirnya masa praaksara tersebut, kepercayaan akan roh-roh nenek moyang dan kekuatan yang melampaui kehidupan manusia semakin matang atau semakin berkembang. Hal ini dapat dibuktikan sudah adanya upacara untuk menghormati roh-roh yang telah mati dan bahkan menyembah kekuatan supranatural. Hal tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia purba pada masa tersebut. Nah, mereka juga sadar akan keberadaan mereka di dunia yang bersifat sementara serta tujuan hidup mereka. Kemudian, kesadaran sebagai sebuah komunitas juga membuat mereka melembagakan atau mengelompokkan aturan-aturan yang sudah ada, dan bahkan muncul nilai-nilai baru yang harus mereka taati oleh semua anggota. Serta mereka sadar hidup itu harus bermakna dan dimaknai. Tidak sekedar hanya mencari makan dan menunggu mati saja. Sehingga perlahan mereka sudah mulai terbentuk semacam pandangan hidup atau falsafah hidup di tengah-tengah mereka, yang tercerminkan dalam nilai-nilai, etos, norma, sikap, perilaku, dan ritual-ritual keagamaan. Nah, inilah semua merupakan bentuk hasil-hasil budaya yang bersifat non-fisik. Kemudian, mereka ingin nilai dan pandangan hidup mereka tidak hanya menjadi milik mereka saja, akan tetapi juga milik generasi-generasi berikutnya. Maka dari itu, hasil-hasil budaya yang bersifat non-fisik ini berupa kepercayaan, nilai, etos, norma, sikap perilaku, dan ritual-ritual keagamaan ingin mereka warisi atau sosialisasikan ke generasi baru. Nah, berhubung mereka belum mengenal tulisan, maka dari itu proses untuk mewarisi tradisi-tradisi non-fisik tersebut dilakukan secara lisan. Hal ini didukung semakin berkembangnya kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa. Nah, melalui bahasa ini, mereka mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup mereka ke generasi-generasi berikutnya. Tokoh-tokoh penting dalam proses sosialisasi ini atau pewarisan itu adalah seperti keluarga, masyarakat, dan para penatua atau para tokoh masyarakat. Nah, ada dua cara penyampaian nilai-nilai dan pandangan hidup komunitas tersebut, yakni secara langsung melalui nasihat-nasihat dan petuah-petuah, dan secara tidak langsung melalui contoh hidup dan folklore. Nah, folklore ini berupa mitos, legenda, dongeng, upacara, nyanyian rakyat, dan lain-lain. Nah, nasihat dan petuah yang disampaikan oleh orang tua biasanya juga merupakan nasihat dan petuah dari leluhur mereka. Nah, folklore itu bukan sebuah cerita dan aktivitas tanpa makna.
Di dalamnya terkandung pandangan hidup, etos, sistem kepercayaan, kebiasaan, atau adat istiadat masyarakat praaksara. Nah, dalam kajian sejarah, folklore itu disebut juga sebagai tradisi lisan. Saya akan menjelaskan tentang tradisi lisan, dan folklore. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin tradition, yang berarti menyampaikan atau meneruskan. Dari kata ini muncul kata bahasa Inggris tradition dengan pengertian yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu bisa berupa pesan atau kesaksian yang disampaikan melalui ucapan, dongeng, pidato, nyanyian, pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Pada masyarakat praaksara, penyampaian kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dilakukan dengan cara bertutur atau dengan berbicara secara lisan. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, dikenal istilah tradisi lisan. Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Sebab dalam tradisi lisan tereka masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan, entah terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, atau pengalaman sehari-hari mereka. Tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut dengan folklore, jejak sejarah masyarakat praaksara dalam bentuk dongeng, legenda, mitos, musik, upacara, pepatah, lelucon, tahayul, lagu rakyat, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, alat musik rakyat, pakaian, dan perhiasan tradisional, juga obat-obatan tradisional, arsitektur rakyat, dan kerajinan tangan merupakan bagian dari apa yang disebut dengan folklore. Dari kata bahasa Inggris folklore, folk berarti rakyat dan lore berarti tradisi atau ilmu pengetahuan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional, yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Setiap masyarakat atau kebudayaan di Nusantara memiliki folklornya sendiri dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan kita dikenal sangat kaya dengan folklore. Berikut adalah ciri-ciri dari folklore itu sendiri. Yang pertama ada penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan. Bersifat tradisional, artinya terikat dalam bentuk dan aturan yang baku. Bersifat anonim, artinya nama penciptanya tidak diketahui. Memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan atau hiperbola, serta sering menggunakan kata-kata klise. Misalnya, jika ingin menggambarkan kecantikan seseorang, akan dikatakan wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Lalu menggunakan kalimat pembuka dengan kata-kata menurut empunya cerita atau menurut sahibul hikayat dan menutupnya dengan demikianlah mereka hidup berbahagia selamanya. Lalu memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat, selain sebagai hiburan, pendidikan nilai, juga untuk menyampaikan protes sosial dan bahkan untuk mengungkapkan keinginan yang terpendam, dan memiliki dan merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai materi tradisi lisan. Semoga materi yang sudah kita sampaikan bisa dimengerti oleh kalian semua. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.